Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyisakan luka yang mendalam. Berdasarkan data terbaru dari pihak kepolisian, tak kurang dari 133 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri telah mencopot 10 anggotanya. Mereka adalah Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Selain itu, Polri juga mencopot 5 komandan peleton dan 3 komandan kompi. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga menyebut telah memeriksa 20 orang saksi dan melakukan gelar perkara. Dari hasil tersebut, polisi menaikkan status tragedi Kanjuruhan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, dari hasil pemeriksaan Itsus, ya, Itwasum Polri dan Biro Paminal, update yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini juga melakukan pemeriksaan, ya, dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri sebanyak 28 personil Polri. Terkait tragedi ini, poster-poster dan spanduk protes terhadap peristiwa tragedi Kanjuruhan bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Tak hanya itu, Aremania juga membuka posko bantuan hukum dan mendesak agar pihak terkait mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, mereka akan menggelar aksi. Yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada penentuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendampingi adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang, termasuk anak-anak saya, sudah datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit yang perlu pendampingan juga. Diketahui tragedi Stadion Kanjuruhan ini terjadi pada Sabtu 1 Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. Presiden pun telah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MD untuk mengusut tuntas kasus ini. Namun demikian, hingga detik ini para pemangku jabatan masih saling membentengi diri. Belum ada yang secara ksatria mengaku bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Pemirsa, imbas kericuhan yang menyebabkan ratusan orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, PSSI memberi sanksi kepada Arema dan panitia pelaksananya. Sementara itu, Polri telah mencopot 10 anggotanya. Namun hingga saat ini belum ada pemangku jabatan yang secara ksatria bertanggung jawab atas tragedi di Kanjuruhan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan MNC News Prime. Guna mengungkap tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022, tim Mabes Polri periksa 32 CCTV yang berada di Stadion Kanjuruhan Malang. Namun dari ke-32 CCTV yang ada, Polri lebih fokus memeriksa ke-6 titik CCTV yang berada di ke-6 pintu stadion. Dari sisi aparat kepolisian, Kadif Humas mengatakan bahwa tidak ada pintu yang dikunci. Hanya saja di 6 titik pintu yang kecil hanya cukup untuk 2 orang saja, sehingga ketika berlangsungnya kerusuhan dan tembakan gas air mata yang membuat panik supporter, berbondong-bondong ratusan bahkan ribuan supporter mencari pintu keluar secara bersamaan. Untuk itu, tim penyidik Bareskrim masih terus maraton bekerja dan saat ini sudah memeriksa saksi sebanyak 29 orang yang terdiri dari 23 anggota Polri yang bertugas termasuk Kapolres dan 6 saksi dari panitia penyelenggara dan beberapa saksi lainnya. Yang langsung bertugas pada saat pengamanan di stadion. Ya pemirsa, tim kepolisian terus menyelidiki dan memeriksa sejumlah saksi terkait tragedi Kanjuruhan. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan terbaru, sudah ada Nata Arman yang ada di Polres Malang, Jawa Timur. Nata, silakan dengan laporan Anda. Ya baik David dan juga pemirsa, terkait dengan isu yang beredar di tengah masyarakat, ini tentunya ada 3 perbedaan statement dari tiga belah pihak. Yang pertama datang dari kepolisian, kemudian juga dari pihak Kompolnas dan juga dari pihak masyarakat yang mengatakan bahwa ketika berlangsungnya laga panas tersebut dan menyebabkan adanya kerusuhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, yang mana dari pihak Kompolnas menyebutkan bahwa
terdapat pintu yang tertutup sehingga menyulitkan bagi para supporter yang ingin mengevakuasi dirinya untuk keluar dari stadion sehingga menyebabkan banyaknya korban tewas. Kemudian dari pihak korban yang selamat juga mengatakan hal yang sama, namun dari pihak polisian tadi dalam konferensi pers yang dilakukan pada sore hari tadi di Polres Malang mengatakan bahwa tidak ada pintu yang terkunci, hanya saja ada beberapa pintu yang memang kecil ukurannya sehingga hanya muat beberapa orang saja, sehingga ketika kerusuhan terjadi ini membuat panik dari para supporter dan ribuan orang berbondong-bondong untuk menyelamatkan diri, dan sehingga terjadinya penyumbatan sesak napas akibat adanya juga tambahan dari gas air mata yang ditembakkan ke pihak supporter. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini pihak polisi juga sedang memeriksa atau mendalami sebanyak 32 CCTV yang ada di stadion, baik itu di dalam maupun dan di luar. Namun yang disoroti yakni ada 6 CCTV yang berada di pintu 3, pintu 9, pintu 10, 11, 12, dan di pintu 13. Karena dari hasil pemeriksaan di ke-6 pintu ini merupakan paling banyak korban jiwa yang meninggal akibat sesak nafas terhempit ataupun terinjak-injak begitu. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian, dari Intelijen Polres Malang, sebelumnya memang dari pihak polisian sudah memberitahukan kepada pihak penyelenggara maupun dari pihak Liga Baru bahwa untuk kegiatan pertandingan sendiri harusnya dimajukan menjadi sore hari, karena apabila dilakukan pada malam hari ini tentunya membuat resiko yang sangat tinggi, dikhawatirkan akan adanya kerusuhan yang terjadi pada kala itu. Namun dari pihak liga tersebut dan juga penyelenggara tidak mengindahkan dari permintaan tersebut, sehingga akhirnya pertandingan dilakukan dengan jadwal yang sebelumnya, sehingga menyebabkan ketika ada kerusuhan banyaknya korban tewas sebanyak 125 orang sampai dengan saat ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio David. Baik, terima kasih Nata Arman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nata Arman melaporkan langsung dari Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Ya, pemirsa, PSSI membentuk tim investigasi untuk menyelidiki tragedi Kanjuruhan. Dari hasil penyelidikan sementara, PSSI menilai kerusuhan bermula dari supporter yang memaksa masuk ke lapangan usai laga berakhir. Karena duka ini tetap PSSI menyampaikan rasa duka yang mendalam atas tragedi yang terjadi di Kanjuruhan Malang. Perlu PSSI sampaikan, saya sebagai juru bicara, menyampaikan bahwa PSSI telah membentuk tim investigasi yang mulai bekerja hari Minggu pukul melaksanakan kegiatan di Kanjuruhan jam 7 malam, ke rumah sakit, ke rumah korban, dan mewawancarai wanita pelaksana, Aremania, dan secara acak ke beberapa. Pertama sampai menit 45, menit selanjutnya 45 sampai 90 berjalan dengan aman. Tidak ada kegiatan di luar LOTG yang berarti semuanya berjalan sesuai aturan. Tapi hasil investigasi kita menit ke-7 baru ada supporter yang di tribun pojok tribun timur turun. Nah, ini supporter turun, ini beberapa supporter yang kita. Ya pemirsa, hingga kini tragedi Kanjuruhan masih menyita perhatian dunia, bahkan jadi salah satu tragedi terburuk yang pernah terjadi dalam dunia sepak bola. Harus ada pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Sebagai penanggung jawab penyelenggara Liga, memungkinkan PSSI terancam pidana. Apakah demikian? Sudah bergabung bersama kami di studio pengamat sepak bola Kesit Handoyo, dan melalui sambungan Zoom ada Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, dan ada juga Bapak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, serta Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Salam sehat selalu semuanya Bapak-Bapak. Baik, pertama kami ingin tanyakan kepada Bapak Erwin Tobing sebagai pihak yang tadi juga sudah menyampaikan tentang disiplin yang ditegakkan atas Arema Malang begitu. Nah, Pak, apakah ada update terbaru sebelum kita ke sanksi-sanksinya? Apakah ada update terbaru dari investigasi PSSI sendiri? Belum, masih ya itu masih kita investigasi dari segi persepak bolaan saja, bukan ke pengamanan. Tapi tentunya keputusan kami ini bisa menjadi referensi bagi pihak-pihak berkepentingan.
tidak menutup kemungkinan ada yang mungkin akan mengarah kepada masalah hukum, ya, apa karena kena pasal kelalaian atau apapun, itu nanti ada pihak terkait yang menyidiknya. Apakah Anda sudah mengetahui siapa saja yang sudah dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangannya sebagai saksi? Itu pihak kepolisian yang saya tidak mencampuri, tidak tahu, ya. Saya hanya bidang pertandingan saja, di batas pertandingan football. Jadi masalah-masalah pengamanan dipanggil. Maksud saya tadi juga sudah dipanggil, panitia pelaksana dan lainnya sudah banyak dipanggil tentunya oleh pihak kepolisian. Karena seperti dikatakan tadi, dari lidik yang kita baca, dari lidik sudah beralih ke penyidikan. Kalau beralih ke penyidikan tentu pihak polisi sudah akan bisa mampu menentukan siapa sebagai tersangkanya, ya. Artinya ada panitia pelaksana yang sudah diperiksa, ya. Jadi Bapak juga sudah mengetahui hal tersebut, ya. Ya, sudah ada dalam pemberitaan medsos, ya. Sudah ada, semuanya sudah sudah banyak yang dipanggil oleh Polres. Kita tunggu saja pihak kepolisian bekerja. Tentu dia tahu apa yang harus dilakukan dan siapa tersangkanya, tentu dia lebih tahu. Pak, boleh direkonfirmasi ya Pak, tadi sanksi yang diberikan kepada Arema diantaranya adalah denda sebesar 250 juta. Jadi ada 3 SK yang kami putuskan, ya. Pertama itu kepada pihak Arema. Pihak Arema termasuk kepada badan pelaksananya, itu hukumannya kita putuskan bahwa Arema FC termasuk badan pelaksananya dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton, tidak boleh menyelenggarakan pertandingan dengan penonton, ya, sebagai tuan rumah, dan harus dilaksanakan di tempat yang berjarak jauh dari lokasi, minimal 250 km, sehingga untuk mencegah supporter menuju lokasi. Kemudian Arema FC dikenakan sanksi 250.000, ya, dan dia tidak bisa dan stadion 250 juta rupiah maksudnya, ya Pak? 250 juta rupiah. Ya. Lalu kemudian ada juga mengenai bahwa ada beberapa orang termasuk ketua panitia pelaksana yang bernama Abdul Haris, itu kemudian yang dan juga dihentikan tidak boleh, kegiatannya. Ya, itu stadion tidak bisa digunakan sampai akhir kompetisi berakhir, kompetisi Liga 1 2022-2023. Kepada ketua pelaksana juga kita berikan hukuman karena memang kita melihat, ya. Jadi ini saya melihat bahwa ketua pelaksana juga sudah cukup lama mungkin dia mengemban tugas pelaksana, sehingga dianggap suatu hal yang rutin, sehingga menghilangkan kewaspadaan. Karena beberapa hal yang sangat rawan tidak ditanggapi, tidak dilaksanakan dengan baik. Seperti tadi contoh pengamanan orang yang masuk ke stadion, banyaknya minuman keras, pintu yang tertutup, yang tidak terbuka, sehingga tidak ada evakuasi, tidak ada jalan keluar bagi orang yang sedang panik. Ini kelemahan-kelemahan gini banyak. Artinya ada kelalaian yang Anda lihat terjadi pada saat pelaksanaan tersebut, ya Pak? Ya, kelalaian dan kesalahan. Kelalaian pelaksanaan dari regulasi FIFA tersendiri, Pak, ya? Ya, khususnya. Seharusnya sebagai ketua pelaksana, dia kan mempunyai tim. Salah satunya dia punya security sebagai steward yang punya tim, itu juga tidak bekerja baik. Tidak bekerja baik atau tidak ada sama sekali di lapangan. Pertandingan dimulai, semua kunci pintu kami serahkan kepada panitia pelaksana. Pak, maksudnya yang steward tadi itu tidak ada sama sekali atau tidak ada di dalam lapangan? Artinya ada di luar. Security officer. Ternyata security officer ini kita hukum juga. Tidak bisa aktif bergerak di seputar olahraga bola seumur hidup. Tidak boleh di lingkungan sepak bola. Begitu juga dengan Pak Ketua Panitia Pelaksana. Baik, Pak Erwin, kita mau dengar juga dulu apa tanggapan dari Komisi 10 DPR RI. Kita tanyakan kepada Pak Dede Yusuf. Pak, sebelum kita masuk ke ranah yang lebih detailnya, bagaimana Anda melihat peristiwa ini? Ya, terima kasih Mas David. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita melihatnya ada
3 isu yang harus kita tinjau. Yang pertama adalah isu kemanusiaan itu sendiri. Jadi dalam 1-2 hari ke depan ini mungkin kita harus fokus kepada penyelesaian masalah kemanusiaan terkait dengan korban-korban. Ya, tentu rasa empati dan simpati harus kita tunjukkan. Sebagaimana juga bahkan seluruh dunia sudah menunjukkan rasa empati dan simpatinya. Jangan sampai kita fokusnya hanya mencari-cari kepada kesalahan siapa, tetapi tidak menyelesaikan dalam kasus sengketa korban-korban ini. Yang kedua tentu isu terkait dengan investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi pemerintah, termasuk PSSI juga mungkin terlibat di dalamnya. Baru kita mulai mencari tahu nih, kira-kira permasalahan utamanya itu ada di mana. Karena saya apresiasi apa yang dilakukan dari Komdis PSSI ya, tetapi mungkin jangan langsung memberikan sebuah vonis terlebih dahulu sebelum investigasi ini selesai. Artinya apa? Artinya kita mesti paham dulu bahwa publik berhak tahu permasalahan yang ada itu terjadi karena apa. Dan ini biar dijelaskan, dibeberkan terlebih dahulu, misalnya disebabkan karena pengunduran jadwal dari sore ke malam misalnya, maka penanggung jawabnya adalah X. Lalu kemudian penggunaan gas air mata, maka penanggung jawabnya adalah X. Lalu kemudian pintu-pintu yang tertutup, penanggung jawabnya adalah X. Itu dulu kita pahami, baru kemudian setelah itu kita bisa jelaskan kepada publik. Kesalahannya adalah di A, B, C, D, dan sebagainya. Ya, karena saya juga mendengar bahwa dari pihak kepolisian pun Pak Kapolri sudah menonaktifkan Kapolresnya dan beberapa komandan-komandan regu atau danton yang ada di wilayah tersebut, termasuk juga Panglima TNI mengatakan. Itu termasuk yang memberikan izin untuk pelaksanaan pertandingan tersebut ya, Pak Dede. Seperti maksudnya bicara soal izin, ini bicara soal izin yang ditolak PT LIB karena rating TV itu tinggi saat itu, jadi akhirnya harus tetap malam itu. Ya justru itu makanya saya katakan tadi kita harus pahami dulu inti permasalahan itu datangnya dari apa. Karena kalau misalnya kita sudah tahu apa yang terjadi dan kemudian kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, maka baru kita bisa merumuskan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah A, B, C, D, kira-kira begitu. Apakah Pak Dede sudah ada insight-nya, Pak? Dapat informasinya? Bagaimana? Sudah dapat informasinya kah, Pak Dede? Jadi hari ini rencana kami itu mengundang seluruh stakeholder termasuk Kapolri, ya, terus kemudian Menpora, PSSI, KONI dan sebagainya, Liga juga ya. Tetapi hari ini kami dapat jawaban semuanya masih di Malang ya. Saya bisa pahamilah Pak Erwin juga masih sibuk mungkin di sana ya. Apalagi Presiden sudah memerintahkan adanya tim pencari fakta, investigasi. Yeah. Kami pun juga merencanakan akan mencoba untuk memanggil walaupun kami masa reses ini kita coba akan memanggil, untuk kita pahami juga dari sisi politisnya. Kenapa dari sisi politisnya? Ujung-ujungnya adalah aturan apa yang terlanggar dan dilanggar. Mungkin kalau kita pahami saat ini dunia olahraga sudah punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 yang di dalamnya adalah terkait juga pasal penyelenggaraan dan juga keamanan bagi penonton dan supporter. Nah, kita akan lihat apakah jangan-jangan ada SOP, ada peraturan-peraturan yang tidak dibuat terkait dengan undang-undang ini. Oleh karena itu, jika kemudian Presiden mengatakan Liga 1, 2, Liga 1, kalau kami minta Liga 2, Liga 3 ini di pendingnya sampai kapan? Harus jelas dulu. Nanti setelah ini SOP-nya apa? Supaya bola bagaimanapun juga sebagai tontonan dan hiburan masyarakat ini tetap bisa berjalan, tapi dengan aturan main yang disepakati bersama. Baik, itu Mas David sementara. Baik, Pak Dede, kita ke Pak Kesit dulu. Pak Kesit, ya. Apakah ada perbedaan secara psikis gitu antara memang diadakannya di sore hari begitu ke malam atau dari siang ke sore dan diadakan malam hingga larut begitu? Iya, sebenarnya kalau secara psikis ya tidak terlalu besar ya pengaruhnya. Cuma kita kembali kepada sejauh mana infrastruktur yang ada, stadion yang digunakan itu memenuhi kenyamanan pada saat pertandingan dilaksanakan malam hari. Ya, pertama kalau kita bicara membandingkan ke luar negeri, Eropa lah ya, di sana juga sering main malam gitu ya, bahkan jam 9 baru dimulai. Tapi kan situasinya beda.
Stadion-stadion di Eropa itu kelasnya sudah sangat tinggi ya. Kita bisa melihat penonton misalnya ada yang iseng di ujung misalnya kelihatan. Kenapa? Karena stadionnya begitu terang benderang. Ya. Di Indonesia belum semua stadion memenuhi standar yang Menurut ditetapkan Anda yang oleh FIFA. Kanjuruhan ini memenuhi standar? Kita lihat di Stadion Kanjuruhan, kalau kita lihat pada kejadian ini ya, ini kan terlihat jelas bahwa belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh FIFA. Ada standar maksimal, ada standar minimal. Pintu-pintu keluar itu juga termasuk salah satu yang harus dipatuhi ya, persyaratan dari pintu-pintu keluar dari masing-masing stadion. Kemudian juga lampu-lampu stadion ya, bukan hanya lampu untuk di lapangan yang menerangi lapangan, kekuatannya harus sekian lux misalnya seperti itu. Tapi di seputaran stadion, tribun-tribun itu juga harus terlihat terang sehingga ketika stadion itu betul-betul terang, orang mau melakukan apapun tuh pasti segan, takut ya. Karena seperti kayak terlihat terpantau. Betul, gitu tapi ya. ketika stadion itu remang-remang di sisi penonton, ini akan sulit untuk mendetek. Ya, jadi kalau misalnya kita kemudian menyatakan bahwa kenapa sih tidak sore hari, kenapa dipilihnya malam, boleh-boleh aja sebenarnya mau malam juga ya, sepanjang infrastruktur dari stadion itu memang memenuhi persyaratan, kemudian juga ancaman-ancaman dari bakal terjadinya chaos itu juga bisa diminimalisir gitu ya. Katakanlah kemarin memang tidak ada supporter lawan Persebaya yang datang, tapi saya melihat bahwa antisipasi terhadap seandainya tuan rumah kalah, ini yang ternyata tidak terdeteksi dengan baik ya. Karena tidak ada betul, padahal dalam sepak bola itu risiko sekecil apapun itu harus ya. Baik. Kalau kita balik lagi soal pertandingan malam ya, menurut saya karena Stadion Kanjuruhan untuk penyelenggaraan pertandingan malam hari dengan tingkat rivalitas kedua klub yang sangat tinggi, menurut saya masih belum justru berpotensi belum bisa. ada bahaya akhirnya mengancam kan seperti ini. Iya, sekarang terlihat. Baik, kita ke Prof. Suparji Ahmad, Prof. Pertanyaannya adalah lalu siapa yang sebenarnya harus bertanggung jawab? Walaupun tadi Kang Dede bilang bahwa ini nanti dulu, lihat dulu nih isu kemanusiaan. Tetapi kan tetap harus ada orang yang berkata bahwa saya bertanggung jawab atau at least ketahuan siapa yang harus bertanggung jawab. Nah, Prof, namun sebelum kita Prof menjawab, kita akan jeda dulu sejenak, Prof. Pemirsa, MNC News Prime akan kembali usai jeda berikut.